Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini temanya adalah mengapa hampir kebanyakan orang beragama namun tidak bertuhan. Wah, galak ya temanya ya. Judulnya nanti saya pikirkan judulnya. Yang penting temanya dulu seperti itu. Oke, dilanjut dengan tema beragama tetapi tidak bertuhan. Sebelum dilanjut, silahkan yang belum subscribe tekan dulu subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga tekan juga dolarnya. Oke, dilanjut. Kenapa sih tema ini muncul? Karena saya sering sekali menyaksikan di sekitar lingkungan saya pribadi ya. Jadi saya tidak menceritakan kisah-kisah orang lain, tapi saya mengisahkan cerita diri saya dengan lingkungan sekitar. Hampir kebanyakan seorang anak manusia mengaku-ngaku sudah beragama, tetapi hampir kebanyakan belum bertuhan, belum yakin dengan adanya Tuhan. Baru hanya sebatas katanya Tuhan itu ada. Katanya Tuhan itu yang menciptakan kita. Katanya Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini. Semua berdasarkan katanya, dan katanya. Biar nggak pusing, biar nggak stres, biar nggak ruwet, saya kasih contoh aja ya. Contoh yang sederhana, tetapi ini contoh untuk pembuktian yang sangat amat nyata sekali. Saya disclaimer dulu sebelum cerita contohnya. Ini bukan untuk mendiskriminasikan agama apapun. Ini bukan hanya salah satu agama, tetapi hampir kebanyakan agama-agama yang berada di sekitar saya. Di saat saya menyaksikan berita, apa yang saya saksikan? Seorang anak manusia yang dipuja-puja, yang dipuji-puji, katanya orang soleh, katanya orang hebat, orang berilmu, tapi bukti nyatanya maling uang rakyat. Itu jadi korupsi. Apakah mereka tidak beragama? Oh, tertulis di KTP agama .2 pakaian pun seagamis mungkin, dari mulai kostum, tutur kata, bahasanya agamis sekali. Tapi kenapa masih bisa jadi maling uang rakyat? Karena orang-orang tersebut mengakui dirinya beragama sampai sangat amat agamis sekali, tetapi tidak bertuhan.
Mungkinkah seorang anak manusia yang bertuhan itu akan maling? Tidak mungkin. Mungkinkah seorang anak manusia yang bertuhan itu akan korupsi? Oh tidak. Mungkinkah seorang anak manusia itu beragama berbuat pencabulan kepada anak didiknya? Nah, tinggal pikir sendiri aja ya. Tinggal renungkan, tinggal dianalisa, tinggal ditelaah. Berarti tema ini sesuai dengan kenyataan yang berada di alam nyata ini. Beragama tetapi tidak bertuhan. Seringan kita menyaksikan berita-berita, entah di TV, entah di YouTube, entah di Instagram, ada begal sampai tega membantai korbannya. Coba dilihat KTP-nya. Agama .2 pasti ada isinya. Bertuhankah mereka? Kok tidak? Mana mungkin seorang anak manusia yang sudah bertuhan tega membantai korbannya? Iya kan? Iya dong. Itu contoh yang saya jadikan bukti nyata di alam nyata ini. Bukan katanya lagi, hampir banyak sekali, dan saya pun di sini sering menyaksikan, karena wilayah di sini adalah dulunya tempat pembuangan mayat orang-orang yang dibegal, yang di jalan raya, dibuang ke sini di bawah pohon bambu. Dulu sering sekali setiap pagi tergeletak mayat. Jadi bukan katanya lagi, kata diri saya sendiri. Sekarang kita renungkan, apakah diri kita ini sudah yakin dengan adanya Tuhan? Atau diri kita ini hanya sebatas mengaku-ngaku menjadi umat salah satu agama yang ada di Indonesia? Silakan tinggal renungkan, silakan dianalisa, dicermati, tanya kepada hati kita sendiri. Silakan berlaku jujur kepada diri kita sendiri. Apakah rukun iman kita ini sudah benar-benar hakul yakin, atau sebatas katanya? Yang katanya rukun iman ini ada 6. Yang pertama, yakin adanya Tuhan. Jangan-jangan yakin adanya Tuhan ini hanya sebatas katanya. Katanya Tuhan itu ada. Katanya kita harus yakin Tuhan itu ada. Jadi baru sebatas katanya. Mungkinkah diri kita ini hanya sebatas merasakan puas dengan katanya, dan katanya? Apakah diri kita ini tidak akan pernah melakukan perubahan? Harus yakin seyakin-yakinnya. Ingat, yakin itu ada 4 urutannya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin. Termasuk yang manakah keyakinan diri kita ini? Nanti satu persatu dibahas di video selanjutnya.
dari mulai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai batu yakin. Nanti di video selanjutnya. Sekarang yang dibatas hanya sebatas katanya dan katanya dulu. Kata siapa? Kata kedua orang tua kita, kata kakek nenek kita, kata saudara-saudara kita, kata tetangga kita, kata guru-guru kita. Semuanya sebatas katanya mereka. Padahal merekanya itu belum tentu juga hakul yakin. Kemungkinan dan sudah pasti mereka juga baru sebatas katanya lagi, kata orang-orang terdahulu lagi. Silakan buktikan, tanyakan ke kedua orang tua kita, tanyakan ke kakek kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan guru-guru kita. Silakan tanyakan, pasti jawabannya sama, katanya gurunya lagi. Pasti jawabannya katanya, kata orang-orang terdahulunya. Silakan buktikan sendiri. Jadi semua dari mulai diri kita, orang tua kita, kakek kita, buyut kita, baru sebatas katanya. Katanya inilah yang terus menerus turun temurun nanti ke anak kita, ke cucu kita juga. Semuanya katanya dan katanya. Tidak ada kepastian yang pastinya yang mana. Dan saya jamin juga, jika kita bertanya kepada orang-orang tersebut, pasti mereka akan menjawab, jangan meragukan sesuatu. Yang penting kita harus yakin. Nah, itulah senjatanya mereka seperti itu. Kita harus dituntut yakin. Kita tidak boleh bertanya, tidak boleh ragu-ragu. Kita harus pasti, harus yakin dengan kata-kata katanya itu. Maukah diri kita dibohongi seperti itu? Jangan mau. Jangan mau. Silakan. Di saat kita bertanya kepada guru kita pun, pasti guru kita akan menjawab. Hati-hati tuh dengan keyakinan kamu yang mulai goyah. Pasti jawabannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan saya ucapkan juga salam sehat sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 sampurasun.